Guys, inilah dahsyatnya kalau kamu istighfar di waktu ini. Bagi kamu yang pengen ubah hidup menjadi lebih baik, cobalah cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah, amin. Nah guys, waktu sepertiga malam adalah waktu yang sangat istimewa untuk beribadah. Karena di waktu ini Allah yang Maha Pengampun mendekat ke seluruh hamba yang hendak bersimpuh di hadapannya. Diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang waktu turunnya Allah ke langit dunia. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir dan berfirman, barang siapa berdoa kepadaku akan kukabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan kuberi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan kuampuni. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nah guys, hadits di atas menjelaskan keutamaan istighfar dan berdoa di akhir malam. Barang siapa yang berdoa di akhir malam itu memiliki peluang besar untuk dikabulkan jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terbebas dari penghalang terkabulnya doa. Karena di saat itulah Allah SWT menyebarkan rahmat dan ampunannya bagi umat manusia. Sementara memohon ampunan kepada Allah maksudnya adalah beristighfar atas segala perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan sengaja atau tidak disengaja. Nah guys, kamu tahu tidak? Beristighfar saat sebelum fajar ini juga merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh di masa silam dan menjadi sifat atau ciri-ciri penghuni surga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ayat ini menunjukkan keutamaan memperbanyak istighfar di waktu sebelum fajar atau sepertiga malam terakhir, atau jika di bulan Ramadan, waktu yang paling tepat yaitu ketika sahur. Nah, istighfar di waktu ini juga menandakan bahwa kita adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya di malam hari kita bangun untuk melaksanakan ibadah, tahajud dan sebagainya, serta beristighfar di penghujung malamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18. Nah guys, selain diampuninya segala dosa-dosa kita, istighfar juga dapat mencegah kita dari azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Quran surah Al-Anfal ayat 33. Selain itu, istighfar juga bisa mendatangkan rezeki bagi yang membacanya secara rutin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Maka dari itu guys, istighfar di waktu sebelum fajar ini adalah hal yang tepat atas segala permasalahan yang kita alami. Selain di waktu itu, alangkah lebih baik lagi kalau setiap saat kita selalu beristighfar, baik di tempat kerja, sedang mengerjakan sesuatu, atau dimanapun dan kapanpun itu, sehingga lisan kita akan terbiasa untuk selalu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah guys, catatan penting bahwa pilihlah redaksi istighfar yang ada tuntunannya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, dan hindarilah redaksi-redaksi yang tidak ada tuntunannya. Berikut adalah redaksi istighfar sesuai hadis. Yang pertama adalah astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, hadis riwayat Muslim. Yang kedua sedikit lebih panjang, yaitu astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Aku memohon ampunan kepada Allah, Zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Dan yang ketiga adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku dan aku yakin akan janjimu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat, dan aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah guys, redaksi terakhir ini kata Nabi SAW merupakan Sayyidul Istighfar, atau redaksi istighfar yang paling istimewa. Menurut beliau, fadilahnya barang siapa mengucapkannya di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal di sore harinya, maka ia akan dimasukkan ke surga. Begitu pula jika diucapkan di malam hari dengan penuh keyakinan maknanya, lalu ia meninggal di pagi harinya, maka ia akan dimasukkan ke surga. Nah, semoga kita menjadi manusia-manusia yang mendapat ampunan Allah sebelum maut menjemput. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.